إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين استغفروا ربكم إنه كان غفارا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala aidan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amana al-iman fa amanu fa innahu man wafaqa takminuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat maghrib di Masjid An-Tayyib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan berada di bulan Rabiul Awal. Kalau tidak salah, malam ini kita sudah berada di malam yang ke-20. Alhamdulillah. Di antara penyebab daripada makhluk yang namanya iblis dengan keluarganya yang namanya setan itu teriak sekencang-kencangnya, menangis jadi-jadi. Ini bahasa Indonesia. Itu disebabkan karena empat sebab. Ini dijelaskan di dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Empat sebab ini, yang pertama, pada saat dia dilarang oleh Allah karena dia tidak mau menuruti perintahnya Allah. Jadi iblis itu makhluk lebih dulu daripada sampai saya. Iblis itu beriman dan iblis itu sudah menikmati surga. Sampai saya belum menikmati surga. Kapan sudah menikmati surga atau belum? Iblis menikmati surga. Ketika Allah memberitahu kepada makhluknya baik malaikat, iblis, bahwa Allah mau menciptakan makhluk baru Adam, lalu para malaikat dan iblis diperintah oleh Allah untuk sujud kehormatannya. Malaikat tadinya menolak. Setelah itu dijelaskan oleh Allah, malaikat lalu menerima, menuruti perintahnya. Iblis misalnya dilangkahlah iblis itu oleh Allah. Nomor dua, ketika si iblis itu dikeluarkan oleh Allah dari surga. Nah, namanya kira-kira kalau sudah diberikan dari DPR itu sedih-sedih. Umpamanya begitu. Itu tidak bisa dijadikan sebagai tafsir. Tidak ada apa-apa dibanding dengan kenikmatan yang sudah dirasakan oleh iblis ketika di surga.
dikeluarkan oleh Allah dari surga. Karena di surga itu bukan tempat orang yang menolak terhadap perintah Allah, tapi surga itu tempatnya orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Tapi sampai dan saya di dalam melakukan perintah dari Allah yang disampaikan oleh Rasulnya bukan karena surga, bukan takut karena neraka, tapi sama-sama bukti dari kepemahaman dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikeluarkan iblis dari surga berteriak nangis sejadi-jadinya. Ada dikeluarkan oleh Allah karena ada awal dikeluarkan oleh Allah karena dirinya telah tergoda dengan iblis itu. Dirinya diberi oleh Allah karena dirinya tersesat akibat tipu daya daripada iblis. Iblisnya bersumpah atas nama Allah. Lalu ada karena begitu kuatnya imannya, karena iblis menyatakan diri bersumpah demi Allah, maka ada tanpa menggunakan akal dan pikirannya langsung menghukum saking dirinya patuh terhadap apa yang datang dari Allah. Ketika iblis menyatakan bahwa itu dari Allah, maka ada melawan tanpa berpikir. Lalu melaksanakan tunjukkan setan dengan iblis itu dikeluarkan dari surga. Karena ini sebab begitu Allah saja dikeluarkannya oleh Allah dari surga, diikuti, diperintahkan oleh Allah, diberikan hikmah untuk bertobat. Lalu kita kenal dengan istighfarnya, Nabi Allah ada sampai sudah hafal semuanya itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Akibat dari dirinya dikeluarkan dari surga dari iblis dari kalimat akibat tidak mau sujud dengan Adam, mengaruhkan Adam, lalu muncul sifat dengki, sifat hasadnya iblis. Jadi kalau kita jadi manusia membiarkan diri kita dikuasai oleh sifat dengki, sifat hasad, berarti kita itu memenangkan perilakunya iblis. Alhamdulillah seperti motornya Pak Hamka sudah ketemu ya berasa alhamdulillah doa apa yang kau bisa sampaikan oh ya rasanya sudah sampai motor sampai nomor 3 sebabnya sampai iblis itu menangis seperti jerit itu karena Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan. Semua makhluk terus dengan kelahirannya Rasulullah SAW. Iblis satu-satunya makhluk yang tidak senang. Jadi kalau sampai yang dan saya tergolong orang yang tidak senang dengan kelahiran Rasulullah, ini berarti sampai termasuk pembaharannya. Nah, itu sampai yang saya saking senangnya, saking bahagianya, lalu kita menghormati setiap bulan kelahirannya, lalu kami di mana-mana yang mau, lalu mengumpulkan nasi kotak. Setelah dapat nasi kotak pulang. Tapi nggak di sini, di tempat saya sangat di Jawa. Mungkin di sini jangan hampir sama. Itu alhamdulillah. Maka maulid itu dipakai sangat-sangat dalam rangka menyambut kita sudah tidak lagi menyambut bahagia dengan karunia Allah. Kullu bi fadlillahi wa bi rahmati fadlahu wa bi dzalika falyafrahu. Kan begitu. Bahagia dengan kelahirannya lalu merasakan hati. Karena kalau kita diakui menjadi umatnya, sampai yang dari saya jaminannya surga. Tapi kalau sampai dari saya tidak diakui menjadi umatnya, tidak bakal sampai dari saya berada di surga. Mungkin mohon maaf, udah berasa mencium bau harum surga, tidak bakal. Maka kita hidup di dunia
memperjuangkan diri kita masing-masing untuk diakui menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebetulan di bulan Rabiul Awal, jadi saya sampaikan sama-sama kita mengundang. Mudah-mudahan kita semuanya ini tergolong orang yang diakui dan tercatat sebagai umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin yang hari Sabtu malam Ahad itu saya sudah bicara di sini. Kecapean, disampaikan kecapean perut saya itu melilit ditanya Allah. Saya malam Sabtu Jumat malam Sabtu dijemput menuju ke Muara berangkat dari sini jam 10 lewat malam. Saat saya menyampaikan pengajian itu, saya hari Kamisnya sudah tidak diinfus, tidak kuat sama diinfus. Berangkat dijemput hampir 5 jam, jalannya di tengah hujan itu lewat hati itu tanaman industri mulai dari sebelum sampai di sana sampai di Muara Bangka hampir siang hari istirahat sebentar masuk waktu subuh sholat subuh saking capeknya habis sholat subuh saya nggak usah pakai wiridan pakai pelajar langsung saya lalu jam 9 acara maulidan. Setelah itu sebelum zuhur jam 11:30 saya selesaikan, terus saya minta langsung izin untuk pulang. Rencananya kepingin untuk bisa isi di sini satu malam nggak kuat saya mohon maaf. Mari angkat menuju ke Tenggarong bersama-sama dengan Bupati Tenggarong. Acara maulidan di Masjid Agung Tenggarong. Sampai di rumah orang sudah hampir jam 12. Ya, alhamdulillah ramainya orang-orang memperingati Maulid menunjukkan kecintaan terhadap Rasulullah. Cuma cintanya ini perlu kita waspadai dalam diri kita sendiri. Apakah cintanya cuma sebatas di bibir atau sudah mampu membuktikan kecintaannya itu dalam bentuk perbuatan dan perlakuan. Nah ini kan perlu ditingkatkan. Jawabannya yang kita sendiri yang harus melihat dengan kondisi. Maka itu berbahagialah, bergembiralah, bersenanglah kita dengan lahirnya Rasulullah yang dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang manusia makhluk pilihannya, hamba pilihannya yang diberikan wahyu untuk menyampaikan risalahnya. Sampai nabi-nabi yang terdahulu itu kepingin untuk menjadi umatnya Rasulullah. Itu nabi dan rasul yang dahulu. Umat-umat yang dahulu kepingin untuk dijadikan menjadi umatnya Rasulullah. Jadi sampean-sampean ini adalah umat-umat yang terbaik dibanding dengan umat-umat yang terdahulu. Maka disebutkan dalam Maulid Tiba itu kan saya bacanya wa ummatuhu khairul ummah, dan umatnya Rasulullah itu sebaik-baiknya umat. Nah, kira-kira betul kan kita ini sebaik-baiknya umat? Nah kalau sebaik-baiknya umat berarti kita tunduk dengan perintahnya Allah yang disampaikan lewat Rasulnya. Maka kata Nabi, siapa yang tunduk taat kepada perintahnya dijamin masuk surga. Siapa yang menolak terhadap perintahnya berarti dia tidak mau dapat jaminan surga. Man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad wafaa. Oleh karena itu kita berjuang lewat ilmu, wudu supaya benar pakai ilmu, sholat supaya benar pakai ilmu, baca Quran supaya benar pakai ilmu. Kan benar-benar. Nanti ada ilmu masing-masing. Kalau baca Quran lebih benar, kalau cari namanya ilmu tajwid. Kan benar-benar. Sehingga kita tahu makhorijul huruf, bagaimana cara wasolkan, bagaimana cara untuk mewah-wah. Kan benar-benar.
Kadang-kadang membaca Al-Quran tidak diilmoni, tidak pakai ilmu. Contoh kecil, baca surat Al-Alaq, tabbat yada abi lahabin wa tab, salah. Tabbat yada abi lahabin wa tab, salah. Menurut saya salah atau betul itu? Tabbat yada abi lahabin wa tab, salah apa betul? Mana salah? Betul. Harus nanti sama nggak tahu sama ada harmoni. Tabbat yada abi lahabin wa tab, itu harus ada pada. Tidak boleh tabbat yada abi lahabin wa tab, tidak boleh. Kenapa? Karena huruf yang terakhir itu adalah dasar yang berarti di situ ada dua huruf. Maka ketika kita wakafkan, kita berhentikan, kita tabbat yada abi lahabin wa tab, ma'alna anhu maluhu wa ma kasab. Cepat kasab, tidak boleh itu kasab, boleh, tidak ada sabunnya sudah. Nah itu dinyel-nyeloni kalau enggak kita bisa tinggal semuanya nggak ilmunya bukan cuma ini. Maka dulu Quran zaman kita dulu itu di lembaran pertama itu di belakang itu biasanya ada gambar huruf, lalu diletakkan di sini gambar tulisan ini huruf ini munculnya dari sini lah, bukan dari sini ya bukan dari sini, tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah itu makhluk hurufnya. Ada itu di gambar ya nomor pertama sebabnya iblis itu berteriak menangis sekencang-kencangnya karena Allah menurunkan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah surah Al-Fatihah. Diturunkannya surah Al-Fatihah kepada Rasulullah itu menjadikan iblis yang keluar menangis berteriak sejadi-jadinya. Karena Al-Fatihah itu memuat seluruh isi yang ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Fatihah itu isinya ada pada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu ada pada huruf bismillah. Maka kalau sampai yang baca Al-Quran di awal baca ketika jadi imam mengawali Fatihahnya sampai dengan baca bismillah, maka baca harus apa? Tidak boleh sampai baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh. Pasnya harus apa? Muncul bismillah, bismillah, baca muncul. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Harus Bismillahirrahmanirrahim. Harus apa? Baca dulu. Nah ini. Jadi empat sebab menjadikan iblis sampai dia dendamnya, saking dengkinya kepada kita anak cucu Anda, iblis berjanji untuk menyesatkan saya dan saya. Maka jangan salahkan iblis, jangan sampai salahkan saya. Memang itu sudah terjadi. Yang saya dan saya salahkan adalah diri sendiri. Kenapa kita bisa diperdaya oleh setan? Kenapa bisa diperdaya oleh iblis? Maka kalau kita sadar bahwa diri kita akan kembali kepada Allah, insya Allah, maka Allah mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa mohon perlindungan. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim.
Mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita menyalahkan iblis atau setan. Memang dia rela dilaknat oleh Allah dan nanti akan dia sanggup untuk menepati penaklukan asal dibebaskan oleh Allah untuk menggoda anak cucu kita. Allah beri, tapi manusia diberi oleh Allah senjata untuk dapat mengalahkan. Nah, kira-kira senjata yang Allah berikan kepada kita ini kita manfaatkan pada inilah pentingnya kekuatan iman. Diberi oleh Allah akal dan pikiran, maka manusia yang dituntut oleh Allah dengan hukum tanggung jawabnya apabila manusia tadi diberi oleh Allah akal dan pikiran. Maka tadi majelis ini seringkali sudah saya sampaikan, dalam kehidupan kita di dunia ini kita bertanggung jawab terhadap dua. Yang pertama terhadap segala karunia Allah. Yang nomor dua terhadap apa yang menjadi perintahnya Allah. Ini dua. Karunia Allah pertama sampai harus tanggung jawab. Maka Nabi mengingatkan sebagai utusan Allah, uswah kita, wasilah kita untuk sampai kepada Allah. Beliau mengingatkan kata Nabi tidak akan bergeser berpindah dari seseorang nanti di yaumul qiyamah sebelum nanti ditanyakan atas masa perkara. Kan kita sudah tahu umum itu. Yang pertama kata Nabi ditanya tentang umur yang diberikan kepada kita habiskan itu apa? Umur itu karunia. Dengan sampai diberi umur berarti sampai hidup. Kalau sampai tidak diberi umur berarti sampai tidak ada hidup. Karena tidak ada hidup sampai saya bebas dari tanggung jawab. Karena sampai diberi hidup maka sampai bertanggung jawab terhadap hidup. Maka Allah kata Nabi tidak bertanya tentang barangnya umur yang ada pada kita. 100 tahun kan, 75 tahun kan, 80 tahun tidak ada artinya apa-apa. Yang ditanya oleh Allah itu umur panjang pendek itu kita manfaatkan, kita habiskan semua kan. Maka saya dan sampean diberi oleh Allah akal dan pikiran digunakan untuk memperhatikan umur yang sudah kita habiskan itu kita gunakan untuk apa. Semua itu karunia Allah itu diingatkan lewat Rasulullah. Belum lagi tentang mudah kita habiskan sholat. Nomor 3 tentang karunia Allah berupa harta benda yang ada pada diri kita itu kita dapat dari mana, kita habiskan untuk apa. Lalu karunia Allah berupa ilmu sampai diberi ilmu, kita tidak punya ilmu, semuanya ilmunya Allah. Lalu diberikan kepada kita, lalu pemberian Allah ilmu itu kita habiskan, kita gunakan beramal untuk apa? Sekarang kita sudah melihat ilmu kalau tidak diasari dengan hidayah Allah akhirnya menjadi kesombongan muncul. Sekarang kita lihat, tidak usah pada kita sampai sudah bisa melihat sudah jadi nanti joget-joget sampai lihat sedikit. Mudah-mudahan kita semuanya, maka itu saking pentingnya beratnya untuk memperoleh dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu Rasulullah membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Sampai seterusnya itu. Nomor 2 ini kajian kita tentang tugas yang diberikan oleh Allah kepada petani. Tugas karena sampai saya dihidupkan oleh Allah, diadakan oleh Allah. Allah menyatakan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kan begitu. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan amal ibadah yang diminta tanggung jawab pertama sekali dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengingatkan, kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama sekali yang akan dihitungkan amal sampai saya di dunia ini adalah amal ibadah sholat. Karena sholat itu bisa menjadi benteng dalam kehidupan kita dalam rangka untuk melakukan perbuatan manusia. Jadi kalau kita sudah betul-betul menetapkan sholat dalam kehidupan kita,
insya Allah kita terjaga dari perbuatan kecil dan perbuatan mungkar. Kenapa? Sampai yang sudah hafal kita sholat tanha anil fahsya wal munkar. Jadi kalau kita sholat masih kita berlaku berbuat wajib dan mungkar, berarti sholat kita belum menjadi baik-baik buat kita. Bagaimana nanti kalau kita jangan-jangan sholat kita nanti dilipat umat lalu dipakai sarana untuk memukul kita. Maka kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW memperbaiki sholat kita. Siapa yang hukumnya baik, sujudnya baik, maka sholat itu akan ngomong Allah menjagamu seperti kamu menjaga aku. Sholat ini. Tapi kalau kita sia-siakan sholat, begitu juga sholat katakan Allah membiarkan kamu karena engkau mensia-siakan aku. Kau tidak diperhatikan oleh Allah. Sholat mudah-mudahan ini saya sampaikan berkaitan dengan keberadaan kita di bulan Maulid. Ya, alhamdulillah saya baca di sana dan saya juga kemarin kalau saya sempat ngomong dengan malam tadi ya tempat dengan Pak Haji Jamil bagi apa nama itu insya Allah di sini insya Allah nanti Jumat malam Sabtu depan itu saya dengar alhamdulillah. Mudah-mudahan kita hadiri dalam rangka untuk membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Sebetulnya saya tadi membuka-buka untuk kita sama-sama memahami tentang hal-hal yang disunahkan di dalam sholat. Karena beberapa kemarin belum selesai masih pembahasan yang sunnah-sunnah dalam sholat Muhammad. Saya karena ingin mengingat bulan Maulid, saya ngajak kepada kita supaya di bulan Maulid ini kita muncul kegembiraan kita, kebahagiaan kita. Karena di bulan Maulid ini bulan lahirnya manusia yang paling utama, saat terus jajan yang tidak ada yang menandinginya. Sampai ada yang menyatakan kalau tidak karena Allah menciptakan Rasulullah Muhammad SAW, Allah tidak akan menciptakan bumi langit seisi. Ini kemuliaan Rasulullah sampai yang jadi umat. Mudah-mudahan kita semuanya diakui oleh Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.